pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Ya, Pak. Otomatis kalian sudah mengenal satu sama lain ya. Sudah, Iya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, baik. Sekarang tugas kalian yaitu menceritakan masalah apa sih yang sedang benar-benar kalian hadapi, atau masalah sepenting apa, mengganggu apa bagi kalian yang sedang uh, ada di pikiran kalian. Yuk, mulai dari Mbak Asih. Iya, Pak. Jadi kalau untuk sekarang ini masalah yang sering saya hadapi yaitu sering telat mengumpulkan tugas, Pak, karena terkendala oleh sinyal. Oh, seperti itu. Yuk. Selanjutnya Mbak Agil, coba ceritakan masalah Mbak Agil yang benar-benar mengganggu pikiran Mbak Agil atau mengganggu aktivitas atau kehidupan Mbak Agil saat ini. Iya, Pak. Gimana ya, Pak? Saya bingung mau ceritanya, Pak. Karena ini sangat privasi gitu, Pak. Ya, Mbak Agil ceritakan saja, jangan, nggak usah takut, jangan takut. Pokoknya ceritakan semuanya, karena di awal pertemuan kemarin kita sudah berjanji untuk menjaga kerahasiaannya ya Mbak Asih. Iya, Pak. Dan insya Allah kita bisa menjaga rahasia ini bersama-sama seperti itu. Jadi Mbak Agil nggak usah takut, nggak usah risau, masalah Mbak Agil itu sebar kemana-mana seperti itu. Iya, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Jadi saat ini saya ini kan ditunjuk di kelas sebagai bendahara. Nah, malah saya menggunakan uang itu, Pak. Oh, seperti itu. Terus, nah tadi kalian sudah menceritakan masalah-masalah kalian ya. Dan menurut kalian, dari masalah siapa sih yang lebih penting untuk kita bahas pada pertemuan hari ini? Kalau menurut saya masalahnya Mbak Agil, Pak. Masalah Mbak Agil. Iya, Bagaimana Pak. Mbak Agil bisa eh, diterima atau setuju tidak untuk masalah Mbak Agil kita bahas pada pertemuan pada hari ini? Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Nah, Mbak Agil sudah setuju. Baik, sekarang Mbak Agil coba ceritakan lebih mendetail, lebih menyeluruh masalah apa yang sedang Mbak Agil hadapi pada saat ini. Iya, Pak. Jadi di kelas ini ditunjuk sebagai bendahara kelas gitu, Pak. Kan berarti saya kan memegang uang kelas gitu kayak kas kayak gitu, Pak. Ya, Nah, karena kasus itu makanya saya em, gunain uang itu untuk keperluan saya pribadi gitu, Pak. seperti itu. Terus eh, apa yang mengganggu pikiran Mbak Agil pada akhir-akhir ini? Dari masalah Ya, Pak, itu, gimana, Pak? Suaranya kok dari masalah yang Mbak Agil ceritakan tadi,
eh, apa sih hal apa, maksudnya apa yang mengakibatkan Mbak Agil eh, mengakibatkan rasa apa yang menimbulkan Mbak Agil, rasa apa yang tertimbul pada masalah itu seperti itu, atau contohnya gini, cemas atau takut atau gimana, atau sedih atau menyesal seperti itu. Ya kan saya menggunakan waktu kan untuk keperluan saya pribadi gitu Pak, karena kebutuhan saya pribadi gitu. Nah, pada saatnya nanti kan pasti uang itu akan dibagi gitu ya Pak, ke setiap siswa gitu. Ada yang dapat 200.000, 100.000 kayak gitu. Nah, saya bingung Pak, uang dari mana gitu loh Pak. Sedangkan uang itu udah saya pakai Pak. Nah, saya takut teman-teman saya mengetahui hal itu Pak. Oh, seperti itu. Coba kali ini Bapak mau mendengar tanggapan Mbak Asih nih. Gimana tanggapan Mbak Asih setelah mendengarkan masalah dari Mbak Agil? Iya Pak, kalau tanggapan dari saya, dari cerita Mbak Agil, karena Mbak Agil takut untuk berkata jujur, eh, sehingga permasalahannya itu semakin rumit ya Pak. Terus menurut saya dari awal itu sebaiknya Mbak Agil jujur dan sebaiknya juga mempertimbangkan apa yang Mbak Agil lakukan itu, apa yang Mbak Agil lakukan itu tidak ada dampak negatifnya atau malah justru dampak positif. Tapi menurut saya dari cerita Mbak Agil, hal yang dilakukan oleh Mbak Agil itu malah berdampak negatif gitu Pak, dan membuat Mbak Agil semakin takut untuk berkata jujur gitu Pak. Ya, baik, bagus. Terima kasih Mbak Asih atas tanggapannya. Nah, untuk Mbak Agil, Bapak mau tanya nih, dari mulai kapan sih Mbak Agil menggunakan uang kas tersebut? Udah sih Pak, yaitu naik kelas. Nah, semenjak naik kelas itu kan saya Oh, udah ditunjuk jadi bendahara gitu Pak. Nah, ya. gak lama dari situ ya saya menggunakan uang itu untuk keperluan saya pribadi Pak, karena kebutuhan gitu Pak. Oh, ya, baik. Jadi Mbak Agil sudah lama memakai uang kelas ya. Dari eh, awal Mbak Agil ditunjuk Iya sebagai Pak, bendahara sudah seperti itu. kan bentar lagi mau iya Pak, kan bentar lagi mau di kelas yang lain. Nah kan berarti ini Pak ada uang gitu Pak, sedangkan belum ada uang nanti teman mengetahui jadi Pak saya seperti ini takut teman kecewa sebab sudah diaman sudah diberikan tanggung jawab sebagai bendahara kelas, tapi saya seperti itu Pak. Oh, seperti itu. Nah, Mbak Agil tadi sudah eh, menceritakan ya, Mbak Agil takut di takut teman-teman kecewa seperti itu. Berarti kan Mbak Agil sudah tahu dampak dari perbuatan Mbak Agil. Nah, lalu eh, Bapak mau tanya nih ke Mbak Asih, dari kira-kira akibatnya apa sih untuk Mbak Agil kalau melakukan seperti itu? Ya itu Pak tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Agil, bahwa sebenarnya hal itu berdampak
negatif Pak. Untuk Mbak Agil, maaf ya Pak, sebelumnya ini saya keluar rumah karena sinyalnya susah Pak, jadi sambil Ya, Mbak, berjalan nggak tadi. apa-apa. Oke, Ya, saya lanjutkan. Menurut saya, yaitu tadi Pak, dampaknya, akibatnya dari perbuatan yang Mbak Agil lakukan, yaitu Mbak Agil takut mengecewakan teman-temannya, kemudian Mbak Agil takut untuk jujur kepada teman-temannya, kemudian menurut saya hal itu sebaiknya tidak dilakukan Pak. Selain itu berdampak negatif, juga eh, memakai uang orang lain itu yang bukan haknya kan juga gimana gitu ya Pak. Sebaiknya Mbak Agil itu menyadari hal itu juga, sehingga untuk kedepannya semoga saja Mbak Agil tidak melakukan hal itu lagi dan bisa bertanggung jawab dengan kewajibannya dalam menjadi bendahara gitu Pak. oh ya, ya, ya. Baik, terima kasih tanggapannya. Sudah sudah mau menanggapi. Ya, Mbak Asih. Sekarang Mbak Agil nih, bagaimana sih perasaan Mbak Agil dan bagaimana jika Mbak Agil itu pada posisi teman-teman yang eh, teman-teman yang lain? Ya, mungkin pasti rasa kecewa Pak gitu, rasa sebel ke saya gitu Pak. Loh orang saya sudah diberikan tanggung jawab kok saya nggak bisa amanah gitu Pak. Ya pasti mereka kecewa, mereka sebel gitu Pak. Nah, Mbak Agil tadi sudah mengetahui dampak, akibat, dan perasaan teman-teman yang lain jika mengetahui mengetahui uh, uang kas atau tanggung jawab yang sudah diberikan ke Mbak Agil itu disalahgunakan. Nah, sekarang bagaimana sih atau langkah ke depannya Mbak Agil itu apa? Ya mungkin kalau menurut saya ini Pak, saya mungkin harus lebih bisa bertanggung jawab lagi Pak atas segala amanah yang diberikan kepada saya gitu. Enggak hanya saya bertanggung jawab kepada orang lain, tapi saya juga harus bertanggung jawab pada diri saya sendiri gitu Pak. Kalau semisal itu sudah terjadi, ya saya harus menanggung resiko, menanggung dampaknya gitu Pak. Ya saya juga harus mengupayakan bagaimana caranya saya mendapatkan uang tersebut gitu Pak. Ya dengan cara saya menabung gitu Pak. Nah, bagus. Mbak Agil berarti sudah mau berpikir, sudah mau bergerak bagaimana ke depannya sih untuk memecahkan masalah itu. Tapi Mbak Agil itu kan untuk saat ini belum ada uang untuk mengganti ya. Jadi Mbak Agil itu jangan malah berusaha mencari uang itu dengan berbohong ya. Itu contoh berbohong itu ke orang tua. Misal ada jatah SPP atau apa malah Mbak Agil minta naikin atau apa itu jangan. Nah, jadi Mbak Agil itu dari uang saku Mbak Agil itu benar-benar ditabung, dikumpulkan untuk mengganti uang kas yang sudah dipakai Mbak Agil. Seperti itu ya. Ya Pak. Nah, setelah Mbak Agil menceritakan dan sudah mendengarkan tanggapan dari Mbak Asih juga sih. Bagaimana perasaan Mbak Agil sekarang? Udah lega sih Pak. Saya bisa berbagi cerita kepada Bapak dan kepada Mbak Asih. Saya bisa menceritakan secara terbuka apa yang saya pikirkan sama ini yang mengganggu gitu Pak.
Jadi saya sudah lega gitu Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau perasaan Mbak Agil sudah lega, sudah terbuka ya, sudah sadar juga atas perlakuan yang Mbak Agil lakukan. Dan yang terpenting sekarang Mbak Agil sudah tahu langkah ke depannya gimana untuk mengatasi masalah